atas pohon. Kemudian gajah pun menyapa rombongan burung-burung kecil. Hai burung-burung kecil, kalian minggir, aku akan lewat, Kata sang gajah besar dengan sombongnya. Burung-burung kecil pun menjawab, silakan saja kalau engkau mau lewat, aku tidak mengganggu perjalananmu. Mendengar jawaban gajah, merasa marah, ia kemudian mendekati pohon besar dan menggoyang-goyangkan bahannya sehingga membuat kawanan burung-burung kecil ini tidak merasa nyaman untuk duduk di atas pohon. Burung kecil ini pun ia pergi meninggalkan sang gajah. Pergi jauh meninggalkan gajah. Gajah kembali berjalan mengelilingi hutan rimba dengan sombongnya. Saat di perjalanan, gajah merasa haus karena sudah keliling-keliling di tengah hutan rimba. Ia pun mencari sumber air untuk menghilangkan haus dahaganya. Sesampainya ia di tepian sungai, ia melihat serombongan semut-semut kecil yang membawa bekal makanan untuk dibawa pulang sebagai persediaan makannya. Ia hendak membawa ke bukit kecil tempat semut-semut itu tinggal. Melihat rombongan semut-semut kecil ini pun gajah kembali ada niat untuk mengganggu rombongan semut-semut kecil. Ia kemudian menghirup air sebanyak-banyaknya melalui belalainya. Terasa belum penuh belalainya dengan air, ia menghirup lagi air melalui belalainya. Setelah terasa penuh di belalainya dengan air, ia segera menyemburkan airnya ke rombongan semut-semut kecil. Sekali lagi disemburkannya dengan kuat, membuat rombongan semut-semut kecil ini terpental jauh kemana-mana, berserak tidak lagi berada di rombongan, membuat badannya basah kuyup dan memporak-porandakan bekal makanannya. Semut kecil pun berkata kepada sang gajah, "Gajah, kenapa engkau melakukan itu kepada kami? Kami kan tidak mengganggumu. Kenapa engkau lakukan itu, gajah?" Hah? Semut-semut kecil. Gajah pun dengan sombongnya menjawab, ho 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 ho. Aku adalah binatang besar, aku bisa melakukan apapun sesuka hatiku. Tak ada satupun binatang yang bisa mengalahkanku. Ho 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 ho. jawab sang gajah dengan sombongnya karena ia mempunyai badan yang besar dan tenaga yang kuat. Semut-semut kecil ini pun kembali berjalan mengelilingi hutan rimba untuk kembali mencari bekal makanan. Kemudian sang gajah pun segera mencari tempat beristirahat karena merasa kelelahan setelah berkeliling mengelilingi hutan rimba itu. Ia melihat ada pohon besar yang rindang cocok untuk dia beristirahat. Kemudian gajah pun tertidur pulas di bawah pohon rindang itu. Deguk sang gajah. Saat sang gajah tertidur dengan pulasnya, kembalilah lewat serombongan semut-semut kecil tadi. Yang mengganggu kita, aku akan memberi pelajaran kepadanya supaya ia tidak lagi mengganggu penghuni hutan ini. Dengan mengendap-endap berjalan perlahan-lahan, ia mendekati tubuh sang gajah. Setelah ia sampai ke dalam tubuh sang gajah, ia segera masuk ke dalam belalai gajah. Setibanya sampai di dalam belalai gajah, semut pun segera menggigit dan menggigit
belalai sang gajah sehingga membangunkan lelahnya tidur sang gajah. Aduh, apa ini yang masuk ke dalam belalaiku? Sakit. Aduh, sakit. Teriak sang gajah. Tetapi mendengar teriakan sang gajah, semut tidak peduli. Ia malah kembali menggigit dan menggigit sekuat tenaga belalai sang gajah sehingga membuat gajah pun menangis. Siapa yang ada di dalam belalaiku, keluarlah, sakit, sakit. Apa? Sang gajah menangis kesakitan. Kemudian ia terkejut, ternyata yang keluar adalah seekor semut kecil. Ia menggigil ketakutan meminta maaf kepada semut kecil. Ampun semut, aku minta maaf, aku tidak akan lagi mengganggumu. Semut menjawab, baiklah, engkau harus berjanji mulai saat ini engkau tidak boleh lagi mengganggu seluruh penghuni hutan ini. Nah, pesan ibu dari ini adalah anaknya tidak boleh berkata sombong, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra yang 37 yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Demikianlah tadi cerita Bu Ana pada siang hari ini. Lain waktu disambung. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.